回去，以师父玉玺重创我这。死后，你要为我守。我们，陈峰，该振作起来了。潜入这里。方大堂。Sebelumnya kita lihat Cheng Feng atau Feng Er terkejut setelah makam gurunya terbongkar dan ada sebuah batu giok di sana. Maka kini yang akan Feng Er lakukan adalah menguak misteri dari batu giok tersebut. Dan saat ia membukanya, terdapat sebuah cawan yang di dalamnya terdapat gumpalan darah misterius. Dan tanpa sengaja, ia lalu merasakan aura yang kuat keluar dari darah tersebut. Hingga ia merasa ketar-ketir karenanya. Akan tetapi darah itu malah merasuk ke dalam tangannya, kemudian menjalar pada seluruh tubuhnya, hingga mengeluarkan kilatan cahaya yang cukup menyilaukan dan membuatnya pingsan sejenak. Dan alangkah terkejutnya Cheng Feng setelah mendapati dantiannya yang semula tertutup, kini sudah mulai terbuka, dan meridiannya yang semula terblokir, kini sudah tak terblokir oleh mantan. Dan itu membuatnya sangat amat bahagia karena dengan begitu, kini ia bisa berlatih kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Cheng Feng yang sebelumnya selalu mengambil batu roh dari dalam aula tentunya, kini ia melakukan aktivitas itu kembali. Dan ya, lagi dan lagi, kini terulang kembali, yaitu dua keparat ini ada di sana untuk membuli Cheng Feng kembali. Dan tak lama setelahnya, datang lagi seorang keparat yang lain bernama Sun Er, yang tanpa banyak basa-basi, ia langsung mengambil batu roh dari tangan Cheng Feng. Dan ya, seperti kita tahu sebelumnya, bahwa dantian dan meridian Cheng Feng sudah berfungsi secara normal, dan tentunya sudah sampai pada tahap ketiga. Akan tetapi, tiga curut ini sama sekali tak mengetahui hal itu. Dan ya, Cheng Feng pasti tak akan menyia-nyiakan kekuatannya. Namun sesaat, dia terdiam karena terpojok dan mengingat tentang almarhum sang guru, yang kemudian ia pun melawan mereka dengan lantangnya. Dan ternyata alasan terbesar Sun Er untuk membuli Cheng Feng tak lain adalah karena sang guru dari Cheng Feng lebih kuat daripada ayahnya, dan juga karena telah mengalahkan ayah Sun Er dalam pertandingan 1-by-1. Sun Er kalah dan meridiannya seketika rusak dan terblokir. Akan tetapi tiba-tiba Sun Xin datang dan kemudian menyalahkan Cheng Feng. Tapi kita tahu bahwa dari awal Sun Er lah yang telah mencari gara-gara hingga ia mendapat getahnya sendiri. Tunggu dulu. Paman Han kemudian datang untuk membela Cheng Feng dan bersiap untuk bertarung bersama Sun Xin. Tapi ya, yang namanya pecundang pasti akan lari dan menghindar dari sana. Dan setelahnya Paman Han kemudian terkejut karena Cheng Feng sudah ada dalam tahap ketiga dan menanyakan tentang hal tersebut. Dan Cheng Feng lalu menjelaskan bahwa ia mendapatkan itu karena harta yang ditinggalkan oleh almarhum gurunya.
师父留给我的天地灵宝，让我开辟了丹田。但孙旭跟你师父有旧仇，如今看来你野心不小啊。 Setelah Paman Han memperingati Cheng Feng untuk selalu berhati-hati, lalu Cheng Feng berkata ingin berlatih bela diri di pavilion. Maka dari itu, Paman Han pun mengantarkannya pada tempat tersebut. 事情，哎，凤儿，你打算做什么？师父没教过我武技。那你去，负责武技阁的是我。 Singkat cerita, sampailah Cheng Feng di pavilion dan disambut oleh tetua agung bernama Chen Guyun. Dan karena Cheng Feng sudah ada dalam tahap ketiga, maka ketua agung Chen Guyun mempersilahkan Cheng Feng untuk masuk. Sementara Paman Han dan Chen Guyun berdiam diri sambil ngopi tapi tidak main catur di luar pavilion. 实力已至后天第3重，进去吧，别待太久。 Saat sampai, Cheng Feng pun memilah dan memilih tentang apa yang akan ia pelajari nantinya. Buku silat, buku masak, bahkan buku utang sudah ia lihat satu persatu. Tapi sayangnya, belum ada satupun yang menarik untuk ia pelajari. Sementara di luar pavilion, Paman Han dan Chen Guyun yang tidak main catur seperti yang saya bilang tadi, kemudian ada seorang murid sekte datang dan melaporkan bahwa seorang murid sekte yang lain diserang oleh siluman ular. Maka dari itu, Chen Guyun dan Paman Han langsung OTW untuk bergelut bersama sang ular tersebut. 凤儿从小在燕师兄身边长大，自然是几。不好了，太上师叔祖有一头蛇妖兽袭击了。总，来助我一臂之力。 Sementara di dalam pavilion, Cheng Feng kemudian dihampiri oleh Sun Xin. Saya sedikit curiga di sini. Paman Sun datang ke sana pasti untuk membalaskan dendamnya. Karena tadi Cheng Feng dilindungi oleh Paman Han. Benar kan saya bilang pecundang pasti menggunakan cara licik untuk menjatuhkan lawannya. Tapi entahlah, saya cuma ngarang. Dan beruntungnya Cheng Feng lalu tak sengaja membuka pintu rahasia, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan dan bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, Paman Han dan Chen Guyun menghampiri Sun Xin yang hampir saja mencelakai Cheng Feng. Namun dengan jiwa liciknya, kemudian ia berkata bahwa ia berada di sana karena mencari rahasia yang cocok untuk Xin Er. 今儿找一门合适的秘法，去上层看看。 Saat Sun Xin pergi, kemudian Cheng Feng keluar dari sana karena bersembunyi dari Sun Xin. Paman Han pun geram karenanya. 是叔祖明鉴，并非风儿擅闯残卷室。迟早找他算账。看到石板， Dan karena Cheng Feng tadi membaca sebuah potongan ukiran teknik Guangming, maka Chen Guyun dengan ikhlas lalu memberikan buku yang utuh dari ukiran teknik Guangming tersebut. 到石板下的图了，觉得往下也不过刻了几幅图像。 Tak lama setelahnya, Paman Han akan pergi 1 bulan lamanya dan tak bisa melindungi Cheng Feng kembali dalam kurun waktu tersebut. Maka Cheng Feng pun kini berlatih dengan giat dan sesering mungkin bersembunyi agar anak buah Sun Xin tak dapat mengganggunya. 这5年积蓄下来的灵石，终于可以派上用场了。肉体的灵气转化成真气，才是。 Dan tanpa ia sadari, kemampuannya berkembang pesat hingga 30 batu roh atau batu spiritual yang membutuhkan 1 bulan untuk menggunakannya secara maksimal. Namun bisa ia gunakan semua batu-batu tersebut dalam waktu semalam saja. Namun ada sebuah kesalahan dari tekniknya yang belum terpecahkan hingga saat ia merenung dan berlatih di pinggir sungai, tiba-tiba keluarlah sesosok monster air. Dan ia mencoba melawannya, namun ia harus terlempar. Beruntungnya, Chen Guyun tiba-tiba datang dan menggunakan teknik tapak Guangming untuk mengusir si monster. Cheng Feng yang tertarik dengan teknik itu, kemudian Chen Guang mengatakan bahwa mungkin saja tangan kanannya tak akan sembuh karena serangan tadi.
dan memungkinkan Cheng Feng untuk tak bisa berlatih tapak Guangming sampai kapanpun. 就算治好，恐怕也练不成国明，你还差了些东西。请太上师叔祖指点。 Dan tak lama setelahnya, anak buah Sun Xin datang untuk menghabisi Cheng Feng. Awalnya Cheng Feng bersembunyi, namun karena salah satu musuhnya ingin menghancurkan makam gurunya, maka Cheng Feng pun membantai mereka. 看来水妖兽被太上师叔祖打怕了。头行动，师兄放心。韩师叔刚走，孙旭就派人过来。孙旭竟想毁我师傅坟墓，逃！ Dan karena serangan musuhnya, tanpa sengaja tangan kanannya tiba-tiba sembuh. Dan tapak Guangming tiba-tiba ia kuasai. 右手恢复了，浴火重生。放过！ Setelah memberi pelajaran pada musuhnya tadi, tak jauh dari situ kemudian ia belajar lagi di bawah sebuah pohon, hingga ia sampai pada tahap keempat. 到后天四重境， Dan kemudian ia melihat dua monster serigala yang sedang mengejar seorang pedagang. Tak pikir panjang, kemudian ia pun melawan serigala tersebut. 红狼妖兽。好拿你们验证一下。霸道的掌法，堪比后天四重武者。 Dan untuk berterima kasih pada Cheng Feng, pedagang itu mempersilahkan Cheng Feng untuk mengambil dagangannya secara gratis. Dan lalu Cheng Feng mengambil sebuah lempengan besi. 就是全拿走也无妨。 Dan ternyata lempengan besi tersebut merupakan sebuah tas sihir yang sangat berguna bagi dia. Dan tas sihir tersebut tak sengaja membuatnya bisa sampai dan membuka puncak ranah keempat. 后天四重境巅峰。